Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ene bis in idem dalam sistem hukum di Indonesia. Pada hukum perdata ene bis in idem dimuat pada pasal 1917 KUH Perdata dengan bunyi: kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama. Lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Pasal 1917 KUH Perdata di atas menyatakan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki daya kekuatan dan mengikat terbatas pada substansi putusan itu sendiri. Gugatan, tuntutan, yang diajukan sebagai dalil, dasar hukum, yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut berlaku ene bis in idem. Terhadap gugatan yang demikian, maka hakim diwajibkan untuk memutus tidak dapat diterima, niet onvankelijke verklaard. Pemberlakuan ene bis in idem sebagaimana pasal 1917 KUH Perdata di atas melihat dari sifat positif baik menolak maupun mengabulkan gugatan dan kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka putusan tersebut berlaku ketentuan ene bis in idem. Lebih spesifik, unsur-unsur ene bis in idem dalam pasal 1917 ayat 2 KUH Perdata adalah: tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan dalam hubungan yang sama. Pada hukum perdata ene bis in idem juga disebut dengan exceptie van de zaak, yang dimana suatu perkara dengan objek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik berupa mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Suatu perkara perdata disebut ene bis in idem tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama. Lebih daripada itu, gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang baru harus memiliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama juga. Untuk pembahasan mengenai ene bis in idem dalam sistem hukum pidana akan diperdalam pada part 9. Mohon sobat sabar menunggu video berikutnya ya. Bye-bye.